Tak bertemu Indonesia dan Thailand di kualifikasi Piala Asia, timnas Vietnam optimis bisa lolos ke Piala Asia 2027. Ong Kim Sue, bandingkan Ramadan Sananta dengan Sadil Ramdhani. Berminat datangkan Rizky Ridho, FC Tokyo malah dihujat netizen. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia akan buruk di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong mungkin akan dibuat pusing. Tak bertemu Indonesia dan Thailand di kualifikasi Piala Asia, timnas Vietnam optimis bisa lolos ke Piala Asia 2027. Tak disangka, media Vietnam merasa bahwa mereka mendapatkan keuntungan karena tidak akan bertemu dengan Thailand dan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Asia 2027. AFC, sebagai badan pengatur sepak bola Asia, akan mengadakan undian untuk Piala Asia 2027 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9 Desember 2024. Sebagai informasi, sebanyak 24 tim akan dibagi menjadi 4 pot, di mana setiap pot terdiri dari 6 tim yang diurutkan berdasarkan peringkat FIFA. Dengan demikian, pot pertama akan berisi 6 tim dengan peringkat FIFA tertinggi, diikuti oleh pot kedua hingga pot keempat. Kualifikasi Piala Asia 2027 pada putaran ketiga akan dibagi menjadi 6 grup, dengan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Timnas Vietnam dan Timnas Thailand termasuk dalam pot pertama untuk kualifikasi Piala Asia 2027, dan mereka akan bersaing dengan Suriah, Tajikistan, Lebanon, dan India. Saat ini, sebanyak 18 tim telah memastikan diri untuk melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Oleh karena itu, 6 tempat tersisa akan diperebutkan oleh Timnas Vietnam, Timnas Thailand, dan 22 tim lainnya dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027. Dari 6 grup yang akan dibentuk, hanya juara dari masing-masing grup yang berhak untuk melanjutkan ke putaran final Piala Asia 2027. Media Vietnam Soha menyatakan bahwa peluang mereka untuk lolos cukup besar, karena tidak akan bertemu dengan Timnas Thailand maupun Timnas Indonesia. Kualifikasi Piala Asia 2027 akan dimulai pada 25 Maret 2025. Hanya 6 tim terbaik dari 6 grup yang akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia 2027, bersama dengan 18 tim lainnya yang telah memasuki babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, di mana Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil dari Asia Tenggara, ungkap sumber tersebut. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pembagian grup unggulan, terlihat bahwa Timnas Vietnam akan memiliki keuntungan besar, terlepas dari grup mana mereka berada di kualifikasi Piala Asia 2027. Vietnam tentu akan menghindari tim-tim kuat seperti Timnas Suriah, Thailand, Tajikistan, Lebanon, dan India, karena mereka berada dalam grup unggulan yang sama, tambahnya. Ong Kim Sue, bandingkan Ramadan Sananta dengan Sadil Ramdhani. Pelatih baru Persis Solo, Ong Kim Sue, membandingkan penyerang Persis Solo, Ramadan Sananta dengan penyerang klub Malaysia Sabah FC, Sadil Ramdhani. Selama Ong Kim Sue menangani Sabah FC, Sadil menjadi salah satu pemain andalannya. Memiliki posisi yang sama dengan Ramadan Sananta di Persis Solo, karakter Sananta disebut Ong Kim Sue belum tentu sama dengan Sadil. Corak permainan Sadil dan Sananta berbeda, tetapi mereka merupakan penyerang. Tapi saya selalu tekankan bukan individu, bagi saya individu tidak memenangi pertandingan, tapi satu kesebelasan, kata Ong Kim Sue saat konferensi pers di Stadion Manahan, Solo, Senin, 2 Desember 2024. Kim Sue mengatakan, akan melihat terlebih dahulu karakter para pemain Persis Solo untuk menentukan formula kemampuan pemainnya. Sadil memiliki teknik yang berlainan, Sananta memiliki teknik yang berlainan. Saya harus pikirkan cara terbaik untuk memastikan mereka ini dalam satu tahap yang lebih baik, ini perlu waktu. Kita lihat Sadil bersama saya begitu lama, dan kita bisa lihat perbedaannya, jelasnya.
Sama juga pemain yang ada di sini, saya yakin Sananta maupun pemain yang lain memiliki kualitas untuk diperkenalkan menjadi pemain yang lebih baik, sambungnya. Sadil Ramdhani, ex-penyerang Bayangkara FC itu hijrah ke Sabah FC pada Februari 2021. Pada musim pertamanya, Sadil memainkan 18 laga di Malaysia Super League dan mencetak 3 gol. Musim berikutnya, Sadil mencetak 4 gol dari 17 laga. Performa Sadil meningkat di musim 2023-2024 dengan mencetak 7 gol dari 18 laga. Musim ini, Sadil mencetak 2 gol dari 8 laga. Sementara Sananta didatangkan Persis pada 2023. Musim pertamanya, ia menyumbangkan 8 gol dari 23 penampilannya di Liga 1. Dan musim ini dia baru mencetak 1 gol dari 11 laga yang ia mainkan. Berminat datangkan Rizky Ridho, FC Tokyo malah dihujat netizen. Tidak terduga, klub Jepang, FC Tokyo, malah mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia usai dikabarkan berminat mendatangkan pemain timnas Indonesia, Rizky Ridho. Bek timnas Indonesia, Rizky Ridho merupakan nama potensial. Ia berhasil tampil bagus di skuad timnas Indonesia, sehingga didesak untuk segera abroad. Kini ada klub luar negeri yang berminat dengan pemain 22 tahun ini. Mereka adalah FC Tokyo yang berasal dari Liga Jepang. FC Tokyo tertarik pada bek tengah timnas Indonesia, Rizky Ridho. Ada juga Seymour Roya dari Hannover dan striker Timmy Thiele dari Divisi 3 Jerman. Belum ada rencana pasti terungkap mengenai Ridho, tulis laporan FC Tokyo N. Akan tetapi, ketertarikan FC Tokyo kepada bek Persija Jakarta justru tidak membuat pecinta sepak bola tanah air senang. Hal itu berkaca dari pengalaman pemain timnas Indonesia yang jarang dapat menit bermain jika bergabung klub Jepang. Contohnya pun sudah banyak mulai dari Stefano Lillipali, Irfan Bahdim, Pratama Arhan, dan terbaru Justin Hubner. Bahkan terbaru ini warganet Indonesia menyerbu akun Instagram FC Tokyo dengan menghujat klub Jepang yang tertarik dengan Rizky Ridho. Mau ambil Ridho biar gak dikasih menit bermain ini. Trauma sama klub Jepang, komentarmu. Minimal wajib kasih menit bermain kalau niat beli, seru Mas. Mau dijadikan cadangan mati doang atau bahan marketing, timpal Emva. Media Vietnam prediksi timnas Indonesia akan buruk di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong mungkin akan dibuat pusing. Persiapan timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024 menemui banyak kendala yang serius, dengan absennya beberapa pemain kunci. Masalah ini menjadi perhatian media asing, termasuk media dari Vietnam. Hingga kini, sudah ada 4 pemain yang dipastikan akan absen membela timnas Indonesia akibat cedera. Mereka adalah Jaki Ashraf, Made Tito, Eyaresi Ahmad, dan Alvan Suaib. Nama terakhir, yang merupakan bek Persebaya Surabaya, baru saja masuk daftar pemain cedera, sehingga harus mengubur mimpinya tampil di ajang 2 tahunan ini. Tidak hanya masalah cedera, 3 pemain abroad, yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner, juga diragukan bisa bergabung tepat waktu. Rafael bahkan disebut hanya akan dilepas oleh klubnya jika timnas Indonesia berhasil melaju hingga babak semifinal atau final. Dengan absennya 7 pemain tersebut, Shin Tae-yong harus memutar otak untuk mengatur strategi. Situasi ini menjadi sorotan media Vietnam, Soha VN, yang menyebutkan bahwa absennya sejumlah pemain ini membuat pelatih kepala timnas Indonesia akan kesulitan menyusun skuad utama. Jumlah tersebut bisa saja bertambah dalam beberapa hari ke depan dan pelatih Shin Tae-yong mungkin akan kesulitan besar dalam menata skuad, apalagi dalam konteks pertandingan Piala AFF dengan kepadatan yang cukup tinggi, tulis Soha. Saat ini, timnas Indonesia hanya memiliki 23 pemain yang tersedia, dengan 4 di antaranya berposisi sebagai penjaga gawang. Artinya, Shin Tae-yong hanya bisa mengandalkan 19 pemain untuk berlaga. Media Vietnam tersebut juga memprediksi bahwa jumlah pemain absen masih bisa bertambah dalam beberapa hari ke depan, mengingat turnamen akan dimulai kurang dari sepekan. Pada dasarnya, banyak tim peserta Piala AFF tahun ini tidak bisa memiliki kekuatan terbaik. Selain Indonesia,
Thailand, Malaysia, dan Filipina juga kehilangan banyak pemain kuncinya. Hal ini mungkin mempengaruhi kualitas profesional turnamen, tetapi juga membuka peluang bagi tim Vietnam untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Piala AFF 2024 dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2024 hingga 8 Januari 2025. Timnas Indonesia berada di grup B bersama rival utama, Timnas Vietnam, serta Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Situasi ini tentu menjadi tantangan berat bagi Timnas Indonesia yang berambisi meraih hasil maksimal di ajang ini.